Baik, sama sore rekan-rekan mahasiswa semua. Mohon maaf, ada keterlambatan sedikit karena ada cuacanya buruk tadi, sehingga perkuliahan agak terlambat. Baik, sebelum saya akan lanjutkan materi potensial listrik, yang terakhir itu kita sudah sampai ke potensial listrik yang berasal dari muatan diskrit ya, karena kita udah sampai ke apa itu namanya bagaimana hubungan antara potensial listrik dan energi potensial listrik. Kemudian kita juga sudah sampai, dari kuliah Senin yang lalu ya, kita sudah sampai ke bagaimana kita menghitung potensial listrik yang diakibatkan oleh suatu muatan titik. Dan kita ini kan kita dapatkan di kuliah terakhir itu adalah bahwa untuk menghitung potensial listrik di suatu tempat yang diakibatkan oleh muatan titik itu kita pada dasarnya melakukan perhitungan menggunakan perhitungan beda potensial dari dua buah titik antara titik yang ingin kita ukur dengan suatu titik acuan tertentu, ya, dengan suatu titik acuan tertentu. Ini ya, persamaannya. Jadi kita sebetulnya yang kita hitung itu adalah delta V-nya, di mana posisi yang ingin kita hitung biasanya kita terapkan pada 1/RB ini, sedangkan 1/RA-nya itu diacu kepada suatu titik tertentu. Nah, kalau titik acuannya itu mudah, ingin kita cari yang mudah, ya, cari yang mudah biasanya kita terapkan dia itu di R Tahingga. Ya, di R Tahingga untuk pemuatan titik biasanya akan menghasilkan nilai potensial listrik sama dengan 0, sehingga V di suatu posisi tertentu, ya, V dari potensial listrik dari sebuah muatan titik pada posisi tertentu itu dihitung dari K, konstanta elektrostatik, yaitu 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan muatan sumbernya, ya ini barang yang ini, dibagi R, gitu ya. Dibagi R ini adalah jarak antara muatan titik tersebut ke posisi tempat kita akan mengukur potensial. Dan sekali lagi, hubungan antara potensial yang ini dengan medan ini adalah sejenis karena hubungannya itu adalah sebetulnya adalah medan ini kalau secara matematis adalah turunan sekali daripada potensial. Ya, jadi kalau potensial ini kita turunkan sekali terhadap jarak atau terhadap R, maka nanti kita akan mendapatkan nilai dari medannya itu, ya, dari medan listrik. Nah, perbedaan keduanya, baik potensial maupun medan, ini sama-sama menunjukkan kawasan pengaruh yang ditimbulkan oleh muatan titik tersebut. Ya, kawasan pengaruh yang ditimbulkan oleh muatan titik tersebut. Sehingga kalau misalnya kita punya medan listrik ya dari sebuah muatan titik misalnya ini, dan kita ingin kembalikan dia menjadi potensial, maka kita melakukan operasi integral tertentu, gitu ya. Integral dari E itu dengan dikalikan ds itu ada jaraknya. Jaraknya ini adalah jarak antara titik pengamatan kita dengan reference, sehingga nanti kita dapatkan delta V-nya. Ingat, jadi hubungan antara potensial listrik dengan medan listrik itu adalah turunannya, ya. Jadi medan listrik ini adalah turunan berarah satu kali daripada potensial, ya. Kemudian potensial ini adalah integral dari medan ini terhadap jarak, ya, seperti itu. Dan kalau misalnya dia itu muatan titik seperti ini, maka penghitungan potensial listriknya adalah menggunakan persamaan ini, di mana ini tuh berasal dari delta V, ya, karena itu yang lebih bermakna, yang lebih yang lebih
apa namanya yang lebih benar gitu ya dari prinsip pengukuran itu biasanya dari delta V-nya atau beda tegangannya atau beda potensialnya. Di mana salah satu potensialnya itu merujuk kepada satu reference tertentu. Nah, makanya nanti seperti apa namanya persamaannya dari sini. Namun untuk untuk mempermudah, kalau kita tempatkan reference kita di Tahingga sehingga potensial di Tahingga tersebut adalah sama dengan 0, maka nanti V di suatu titik tertentu yang diakibatkan oleh muatan titik Q ini adalah sama dengan kaki per R. Nah, sebelum nanti kita lanjut dengan distribusi muatan, karena ini kan untuk sebuah muatan tunggal saja, karena di contoh-contoh yang lalu saat kita membahas medan, kita lihat bahwa muatan titik itu bisa terdistribusi secara diskrit di suatu kerangka koordinat tertentu maupun dia punya bentuk sehingga dia menjadi kontinu. Saya mau ini dulu mengingatkan rekan-rekan di sini dulu perihal apa ini namanya laman Edunext kita. Ini ada 2 ya. Laman Edunext kita ini sekarang ada 2. Yang pertama adalah laman Edunext Class. Laman Edunext Class yang dimana saya tempatkan materi-materi ajar di sini, dan terakhir saya memasukkan materi video pembelajaran hari Senin yang lalu. Ini sudah ada di sini ya. Ini sudah ada di sini, dan juga nanti setelah kuliah ini selesai, maka materi PPT-nya juga nanti akan diupdate di sebelah sini ya, di pembahasan tentang potensial listrik lagi nanti di sini. Untuk yang kapasitor ini nanti pekan depan ya, jadi nanti akan ada apa namanya revisi sedikit ya, sesuai dengan SAP ya, sesuai acara perkuliahan kita, materi tentang kapasitor itu nanti akan disampaikan pada pekan depan. Sedangkan pada pekan ini kita akan lebih fokus di bagaimana mendefinisikan atau menyelesaikan persoalan yang terkait dengan potensial dan energi potensial listrik. Nah, ini adalah untuk Edunext kelas kita ya, yang K45. Yang bagian tampilan depannya itu ada ini ya, ada keterangannya. Sedangkan yang kedua adalah Edunext kelas paralel. Di Edunext kelas paralel itu sudah aktif sekarang, dan di situ ada materi-materi dasar sebetulnya, materi-materi utama yang disiapkan oleh tim dari fisika dasar yang bentuk ininya, yang bentuk apa itu namanya, yang bentuk kelasnya tadi. Nah, ini ada tulisannya ya, Fisika Dasar 2A kelas paralel yang ini. Nah, di sini selain dimuat video ini ya, video materi dasar ya yang disiapkan oleh tim dosen fisika dasar, juga ada modul tutorial ya. Jadi modul tutorial kita baik yang bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia itu nanti akan disimpan di sini ya. Maka bagi rekan-rekan di sini yang ingin tahu bagaimana progres kita setiap pekannya, nanti bisa merujuk ke sini dari aspek materi dasar yang diberikan kepada seluruh peserta kuliah dari K1 sampai ke 46 ya, K1 sampai K46. Sehingga nanti modul tutorial kedua, ketiga, dan selanjutnya pengumuman ujian, pengumuman RBL, dan lain sebagainya nanti akan terpusat di kelas paralel ini. Nah, untuk pekan ini yang sudah keluar dari tim dosen adalah modul tutorial 1 ya. Modul tutorial 1 yang ini juga sudah ditugaskan kepada teman-teman di MS Team supaya nanti dikerjakan, di-upload di MS Team secara sendiri-sendiri, tapi Anda mengerjakannya ini case apa namanya berkelompok gitu ya, berkelompok, dan boleh bekerja sama ya. Kalau boleh kelompok, boleh bekerja sama, silakan nanti Anda apa itu namanya men-set
mau kerjasamanya di hari apa dan lain sebagainya, itu channelnya sudah channelnya sudah dibuatkan di MS Teams dan lain sebagainya. Nah, di sini di di Edunext kelas paralel, ini soalnya nanti di sini, dan nanti solusinya pun setelah masa tutorial 1 itu berakhir, ya, setelah masa tutorial 1 itu berakhir juga nanti akan disampaikan di sini, ya, sehingga nanti sebelum ujian semua solusi modul tutorial itu, ya, maksudnya solusi modul tutorial yang berkaitan dengan ujian tersebut nanti juga akan disampaikan di Edunext kelas paralel ini, ya. Jadi jangan lupa bahwa kita ada 2 buah kelas Edunext. Yang pertama adalah yang kelas kita sendiri, yang tampilannya yang ini. Sedangkan kalau untuk yang kelas paralel yang ada ini. Nah, yang kalau di paralel biasanya ada ini, ya, ada video tentang pentingnya belajar fisika dasar, kemudian informasi mengenai silabusnya secara umum yang sesuai dengan kurikulum ITB, panduan penilaian, kemudian aturan perkuliahan, ya, ini. Jadi tidak ada alasan Anda tidak tahu materi kuliah kita, dan penilaian, ya, faktor-faktor penilaian dan juga pengumuman tentang praktikum dan lain sebagainya, ini ada di sini semua. Nah, ini untuk yang Edunext. karena pekan lalu ini belum ada, ya. Pekan lalu kelas paralel ini belum ada, belum aktif. Nah, sekarang sudah aktif. Nah, kemudian untuk hal yang kedua adalah yang berkaitan dengan MS Teams kelas kita. Nah, MS Teams kelas kita itu yang ini, dan sudah dibagi-bagi, ya, kelompoknya. Ada kelompok 1 sampai kelompok 4, anggotanya ini ada 8 sampai 9 orang. Kemudian sudah juga di-generate tugas modul tutorial 1 yang Anda akan kumpulkan hari Senin. Jadi hari Senin tanggal 6 nanti tugas 1 akan masuk, ya. Dari modul tutorial 1 Anda hanya akan mengerjakan bagian B-nya saja. Ya, jadi kalau kita kembali lagi ke modul tutorial, di modul tutorial ini ada 2 bagian. Yang pertama adalah pertanyaan-pertanyaan konsep bagian A yang disebut sebagai ini bagian pertanyaan, dan yang bagian kedua adalah tentang problem-problem, ya, atau soal. Nah, Anda hanya mengerjakan yang ini, ya. Hanya mengerjakan bagian B-nya saja, nomor 1 sampai 10. Nah, semua semua mahasiswa di sini harus mengerjakan dan melaporkan nanti di Edunext, ya, di Edunext. Ya, jadi nanti masing-masing, ya. Jadi nanti masing-masing mengirimkan PDF-nya di sini, ya. Mengirimkan nanti PDF-nya di sini. Kemudian kita lihat instruksinya. Oke. Instruksinya, mahasiswa mengerjakan dan melaporkan hasil pengerjaan bagian B saja. Pengerjaannya secara berkelompok, tapi pelaporannya personal, ya. Pelaporannya tetap secara personal masing-masing. Bagian A tidak perlu dilaporkan, tapi Anda boleh mengerjakan sebagai latihan untuk persiapan ujian. Kemudian tiap anggota kelompok mengirimkan hasil pekerjaan yang direkap dalam satu buah dokumen, ya. Jadi jangan lepas-lepas, ya. Jadi dalam satu dokumen yang sama, gitu, ya. Jadi jangan misalnya karena mentang-mentang berkelompok 9 orang maka ada 9 file, gitu, ya. Jangan. Jadi dikumpulkan dulu menjadi satu buah file PDF yang sama. Jadi tapi nanti pengumpulannya adalah masing-masing, ya, masing-masing. Nah, ini nanti kelompok yang untuk PR ini mudah-mudahan langgeng, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi tidak terjadi hal-hal yang yang tidak produktif, gitu, ya.
justru dengan tim ini ya justru ini kan mengerjakan tugas RBL dan juga praktikum itu kan sebetulnya adalah lumbung-lumbung nilai gitu ya, lumbung nilai. Jadi manfaatkan betul. Kalau misalnya Anda memang apa namanya kesusahan misalnya saat ujian dan lain sebagainya, maka nilai ujian PR dan juga RBL itu yang nanti akan banyak membantu Anda sebetulnya ya. Oleh karena itu jangan abaikan ya, jangan abaikan tugas ini ya. Nanti tanggal 6 hari Senin pagi itu dikumpulkan. Kalau misalnya terlambat tentu saja akan ada penalti, ada pengurangan nilai dan nanti akan dinilai oleh asisten grader ya, akan dinilai oleh asisten grader nanti oleh Kak Stefani kalau nggak salah. Ya, jadi itu ininya pesannya sebelum kita masuk ke materi ya. Itu dulu. Ada pertanyaan dulu kira-kira dari teman-teman sini? Baik, kalau tidak ada, sekarang kita lihat contoh kasus yang kemarin kita ini kan ya, contoh kasus yang kita dapatkan di ujian. Nah, kemarin kita sudah lihat bagaimana soal ujian tahun lalu itu kita selesaikan untuk persoalan gaya dan medan listrik. Untuk yang potensial listriknya belum ya. Untuk potensial listriknya belum. Nah, potensial listrik ini muncul di pertanyaan nomor 1C ya, 1C, tapi ini sudah berkaitan dengan 1C ini sebetulnya berkaitan dengan distribusi muatan kontinu ya. Kita belum sampai situ ya. Kita belum sampai situ, kita masih menghitung potensial menggunakan distribusi muatan diskrit. Sedangkan kalau untuk yang diskritnya ini justru ada di nomor 2 ya. Di diskritnya ini ada di nomor 2. Nah, pertanyaannya ini bisa kita zoom sedikit. Mohon maaf. Kami minum dulu. Ya, di sini diketahui bahwa sebuah muatan listrik positif plus 1 Ki ditempatkan pada sumbu X, yaitu di X sama dengan min sekian sentimeter. Nah, asumsikan potensial listrik di titik tidak hingga, ya di titik tak hingga adalah sama dengan 0. Kemudian kita diminta untuk menggunakan K sama dengan 9 ke 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Nah, ini hitung usaha yang diperlukan untuk membawa muatan listrik positif Q dari titik tak hingga hingga titik pada titik pada sumbu Y di Y sama dengan A sentimeter adalah berapa joule. Jadi kita diminta untuk menghitung berapa sih usahanya gitu ya. Nih ya, menghitung mana? Menghitung ini ya, menghitung usaha ya, menghitung usaha yang diperlukan untuk membawa sebuah muatan titik dari tak hingga ke suatu posisi yang baru, yaitu di Y sama dengan sekian sentimeter itu. Nah, kemudian apa lagi tadi? Kemudian dengan 2 buah muatan titik Q1 di sini dan Q2 tadi di tempat yang baru, sebuah titik P dengan koordinat sekian memiliki medan listrik sama dengan 0. Nah, hitung berapa nilainya. Jadi ini menghitung medan listrik kalau misalnya ada muatan ini sama yang ini. Kemudian dengan konfigurasi yang sama seperti soal B, hitung nilai potensial listrik di 0,0 berapa gitu ya. Nah, kita ini dulu apa namanya, kita terjemahkan dulu soal ini ke ilustrasi ya. Jadi ini juga untuk sekaligus kita nanti ini ya,
melihat bagaimana kita menghitung medan listrik, potensial listrik kalau misalnya muatan titiknya itu ada banyak. Nah, di materi kuliah, setelah ini ya, setelah file yang ini, saya lupa apakah kita sudah sampai ke ini ya, waktu hari Senin yang lalu, apakah sudah sampai di sini, yang menunjukkan bahwa penghitungan potensial listrik itu nanti akan menerapkan prinsip superposisi yang mirip-mirip dengan penghitungan medan listrik di pertemuan yang lalu. Namun perbedaannya adalah kalau potensial listrik penghitungannya itu menggunakan hitung skalar ya. Kalau sebelumnya itu ya vektor, jadi per komponen ada yang komponen sumbu X-nya dan juga komponen sumbu Y-nya. Tapi kalau potensial listrik itu kita nggak ada komponen X maupun Y dan lain sebagainya, nggak betul-betul nanti ini. Nah, sedangkan kalau untuk distribusi kalau kita lihat padanannya di pembahasan yang lalu terkait distribusi muatan listrik, ada yang jenisnya dipole, yaitu yang muatannya itu double seperti ini. Kita juga bisa menghitung potensial listrik yang diakibatkan oleh dipole listrik, dan bahkan ini kalau Anda mempelajari metode self potensial di teknik geofisika, maka ini harusnya juga muncul ya, karena dasar daripada metode self potensial untuk fixed geometry itu berbasis kepada medan dipole ya, berasal dari momen dipole yang dia nanti bisa berbentuk sesar maupun berbentuk seperti intrusi magma, atau misalnya dia itu dalam bentuk lembaran, atau misalnya itu dalam bentuk bola atau yang lain sebagainya. Nah, sehingga kalau misalnya distribusinya itu lebih dari 2, 3 atau bahkan lebih, maka kita menggunakan prinsip superposisi prinsip superposisi penjumlahan dari komponen satu dengan komponen yang lainnya, dihitung dari masing-masing sumber muatan tersebut. Mau itu sampai 1 juta atau sampai 1 miliar muatan, sepanjang dia itu masih countable, masih bisa dihitung, berarti dia masih muatannya diskrit. Kalau misalnya uncountable, maka itu pendekatannya nanti menggunakan integral, sama seperti waktu kita menghitung medan listrik dari benda-benda padat yang distribusi muatannya itu rapat, homogen, merata, dan lain sebagainya. Oh ya, ini juga tadi sudah disinggung bagaimana kita menghitung V dari medan listrik maupun menghitung medan listrik dari potensial listrik dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita turunkan potensial itu sekali terhadap jarak, maka nanti kita akan mendapatkan potensial, tapi turunannya ini tentu saja adalah turunan berarah. Kalau ingin kita dapatkan potensial dari medan listrik, kebalikannya, maka nanti kita menggunakan operasi integral ya, di mana integralnya itu melibatkan perkalian antara medan listrik dengan jaraknya ya, perhitungan medan listrik dengan jarak dan sebagainya. Nah, ini terakhir adalah energi konfigurasi yang nanti sebentar lagi akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, menghitung energi yang dibutuhkan untuk supaya kalau misalnya ada tadi partikel dari kejauhan kemudian masuk ke dalam sistem kita, nah itu hitung berapa energinya. Nah, ini nanti akan menggunakan perhitungan energi konfigurasi ini. Nah, sehingga kalau misalnya nanti kontribusinya ada 3 buah partikel, 4 buah, 5 buah, 6 buah, maka nanti kita akan menghitung satu-satu dulu, baru nanti dijumlahkan. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung sini aja. Jadi ini di sini kita dari potensial, soal-soal, nah kita di bawahin aja kali ya.
Oke, kita apa namanya tadi ya? Contoh soal ujian 2022 nomor 2. Ya, diketahui tadi ya, sebuah muatan positif ini variabel nilainya positif Q1. Ini di sini 4 kali Q. Kita ambil saja Q yang paling kecil, ini 2 kali ya. 2 kali 4 ini berarti 8 gitu ya. Nah, sehingga di sini sebuah muatan positif, sebuah muatan 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 listrik Q adalah sama dengan positif 8 gitu ya, 8 mikrokulom, atau sama dengan positif 8 ya, karena ada mikro, hati-hati. Ini artinya 8 kali 10 pangkat min 6 kulom ya. Jadi ketika baca soalnya dengan baik. Karena di sini ada satuan ya, satuan penting. Anda jangan lupa, udah masuk teknik harus tahu bedanya ini ya. Apa namanya, kalau satuan SI itu kita mengenal sistem apa itu mili, senti ya. Kemudian adalah besarannya gitu ya. Atau misalnya kita pakai kulom ya. Kalau ini apa namanya? Sorry. Kalau kita ada satuan mikrokulom, milikulom, sentikulom. Ini bukan cc ya, tapi sentikulom gitu ya misalnya. Ini kemudian desikulom, kemudian kulom, kemudian dekakulom, kemudian hektokulom, kemudian kilokulom gitu ya. Maka kalau ini ada maka kalau kulomnya itu adalah +1, kalau misalnya kulom itu adalah 1, maka isi kulom itu adalah 10 pangkat min 1. Ini sentikulom maka 10 pangkat min 3. Kalau milikulom adalah 10 pangkat min 3. Sorry, 2 ya. Nah, yang kalau ini mikro, nah ini satuannya ini juga kadang disebut sini, jadi menjadi 10 pangkat min 6. Nah, kalau ini kulom maka ini 10. Kalau ini hektokulom maka ini menjadi 100. 10 atau 10 pangkat 1, ini 10 pangkat 2. Nah, kalau kilokulom ini 10 pangkat 3. Kalau megakulom ini maka menjadi 10 pangkat 6. Ya. Nah, ini jangan lupa ya. Jangan lupa sama satuan ini yang dulu pernah Anda pelajari di SD ya. Jadi jangan lupa. Nah, muatan listrik Q sama dengan 8 mikrokulom ini terletak di koordinatnya itu tadi x, 0 gitu ya, di sumbu x 0. Terletak di sumbu x itu di min a ya. Terletak di min a. Min a itu let's say dia di min 1 gitu ya. Ya, kita pakainya di min 1. Sorry. Ya, terletak di x di mana x-nya ini kita atau langsung aja tadi ya. Terletak di min 1 min 1,0. Nah, berarti kalau misalnya kita gambarkan
di koordinat kartesis XY, maka di titik sini, di -1 sini, ini saya punya Q0. Ya, atau saya punya Q lah. Maaf, ini tadi lambangnya apa sih? Ini tadi lambangnya, oh sorry, ininya Q1. Ya, ini lambangnya Q1. Oke, sorry, ini saya koreksi dulu. Q1. Nah, ini sini dia posisinya. Q1 ini posisinya di -1. Ya. Kemudian muncul muatan yang kedua, ya. Muatan yang kedua itu di sini. Nah, kemudian muncul usaha yang diperlukan untuk membawa muatan listrik positif Q. Positif Q-nya ini adalah sama dengan 2 ya. Positif 2 mikrokulom dari titik T hingga di satu titik sama dengan X sama dengan A. A-nya 1. Ya, jadi ini positif. Jadi di sini. Nah, kemudian di titik yang ini, di sini muncul ini apa namanya muatan Q, ya. Ya, lalu ada partikel bergerak, gitu ya, bergerak dari T hingga ke titik 0,1 gitu ya. Jadi ada partikel Q bergerak dari T hingga ke titik. Nah, hitung energinya. Hitung energinya. Sebentar, tadi pertanyaannya apa? Oh, sorry. Hitung usaha yang diperlukan untuk membawa partikel tersebut. Oke, hitung usahanya. Hitung usaha. Hitung usaha yang diperlukan. Ya, hitung usaha yang diperlukan. Nah, dari apa itu namanya? Dari persamaan yang saya sampaikan di hari Senin, ya ini usahanya dari titik A ke B, berarti dari T hingga ke titik yang baru. Nah, ini adalah ujinya. Ya, si partikel Q-nya, ya, yang sebutkan yang terakhir itu. Nah, partikel Q yang bergerak dari T hingga menuju ke titik baru itu dipengaruhi oleh potensial yang diakibatkan oleh Q1, ya. Jadi ketika membaca soal ini, jadi muatan positif muatan positif Q1 ini nanti akan bertindak sebagai sumber, ya. Sumber medan atau sumber potensial yang mempengaruhi daerah ini. Jadi kita kembali lagi ke soal, ya. Jadi sebelumnya Q ini nggak ada. Yang ada itu hanya Q1. Nah, Q1 ini kan tadi saya sebutkan dia memberikan medan ke sekelilingnya atau potensial ke sekelilingnya. Nah, tiba-tiba muncul nih Q dari T hingga ke titik ini, ke titik Y yang baru ini. Nah, hitung berapa usahanya. Ya, berapa usaha yang dibutuhkan untuk membawa supaya ada Q yang dari T hingga bisa ke sini gitu ya, dari T hingga muncul ke sini. Nah, ini adalah WAB, ya, usahanya WAB itu adalah sama dengan siapa yang bergerak? Yang bergerak adalah Q. Q yang ini, bukan Q1, bukan. Nah, Q1 ini di sini sebagai sumber. Yang bergerak adalah Q dari T hingga ke sini, ya, ini dikalikan dengan potensial, ya, potensial di apa? Potensial di titik yang baru, ya, potensial. Jadi ininya kita lihat di persamaan yang sebelumnya. Ya. Ya, yang ini kan. Ya. Jadi dari potensial yang
di titik sebelumnya ya di apa namanya dikurangi yang tempat yang baru ya ini di tempat yang baru jadinya jadi di sini nanti adalah di titik A dikurangi V di titik B. Nah, titik A-nya yang mana? Titik A di sini itu adalah yang Tahingga. Titik B ini di sini adalah titik 0,1. Maka nanti WAB adalah sama dengan, dan kita ingat bahwa V di Tahingga ini adalah sama dengan 0. Ya. Maka nanti ininya yang kita perlu hitung hanya Q dikalikan VA apa V di Tahingga dikurangi V di 0,1. Nah, ini sama dengan 0. Nah, yang kita perlu hitung nanti adalah V di 0,1 itu adalah potensial di titik yang ada di sini. Siapa penyebabnya? Berapa nilainya? Nilainya itu berasal dari pengaruhnya Q1. Ya, karena dialah yang mempengaruhi daerah situ gitu loh, ya. Daerah sini ya di daerah Q yang 0,1 ini ada Q atau tidak ada Q, potensialnya itu diakibatkan oleh Q1 ini gitu. Nah, makanya nanti di sini adalah K dikalikan Q1 dibagi R sini. Ya, kita harus hitung ini dari sini ke sini ini berapa ini R-nya. Kita hitung berapa, kita ya hitung berapa R-nya. Nah, ini tadi koordinatnya ini ada di 0,1. Nah, sedangkan ini koordinatnya ada di min 1,0 gitu ya. Nah, berarti ini ke sini 1 ya. Ini ke sini 1, ini ke sini 1. Ya, jadi yang sisi yang ini sama dengan 1, sisi yang ini sama dengan 1, maka 1 maka di sini jarak antara titik sumber Q1 dengan titik di mana Q itu berada ini adalah sama dengan akar 2 dari sini. Ya. Ini kalau 1, ini 1, ini berarti kan akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat kan. Nah, ini sama dengan akar 2. Gitu. Ya, jadi ini nanti jadi akar 2 yang ini ya. R-nya ini akar 2. Ya, jadi R. Nanti ini sama dengan K dikalikan positif 8 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dibagi akar 2 ya, akar 2, tapi lihat ini satuannya apa di ini apa ini satuannya sentimeter ya, ini satuannya sentimeter, hati-hati satuannya sentimeter artinya dia 10 pangkat min 2 ya, 10 pangkat min 2 10 pangkat min 2. Nah, nantinya ya V di B adalah sama dengan V di 0,1 adalah sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi akar 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini kalau dicoret ini nanti jadi 4. Nanti ini 72 per akar 2 kali 10 pangkat 9 dengan min 4 ya. Maka ini menjadi 10 pangkat 5 ya, 10 pangkat 5 volt ya. Volt. Nah, sehingga tadi untuk menghitung usahanya WAB itu adalah sama dengan Q dikalikan tadi VA min VB adalah sama dengan, nah muatan Q ya
ada partikel Q ini kalau dari soal dia itu nilainya berapa nih? Q itu positif Q itu nilainya 2 ya, 2 mikrokulom ya, 2 positif 2 mikrokulom. Ini kita ini sama dengan positif 2 kali 10 pangkat min 6 kulom ya. Ini sama dengan tadi 2 kali 10 pangkat min 6 apa itu tadi kulom dikalikan 0 dikurangi 72 per akar 2 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, ini jadi WAB-nya ini menjadi 144 per akar 2 kali 10 pangkat min 1 ya. 10 pangkat min 1 joule. Ya, dah, ini juga ada negatifnya ya, ada negatifnya, sorry. Ini negatif WAB ya bisa sama dengan sekian. Nah, coba kita cek di sini. Coba kita cek di sini. Oh, sorry, ininya saya kebalik. Ya, sorry. Ini sayanya ininya saya kebalik ya. W-nya adalah sekian ya. Sekian, kemudian nanti ini 9 kali Q1 kali Q ini 10 dibagi 10 ya, dibagi 10 kali A kali akar 2 di sini, nanti jawabannya di sini ada ya. Nah, tadi A-nya ini kalau dipakai 1 ini 1 ya. Nanti jadi ini jawabannya sudah tepat, cuma sayanya ininya ya, saya terbalik ya. Ininya terbalik. Ini harusnya apa itu namanya? Harusnya si yang tahingganya ini di sini. Jadi ini saya koreksi. Jadi kalau dari tahapan penyelesaian sudah betul. Jadi tadi ada 9 dikali Q1 8 dikali Q itu tadi 2 ya. 8 kali 2 kali 9, terus tadi ada hasilnya itu yang ini ya. Ada 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 ini kan 0,1. 0,1 kan 1/10. 1/10 juga di sini ada. Yang ini ya. 1/10 ini ada. Kemudian A-nya ini tadi kita pakai 1 ya. Kemudian ini ada akar 2 ya. Nah, ini sudah tepat ya. Ini sudah tepat. Hanya ini sayanya nah ini bagian yang ini nih. Saya koreksi dulu ya. Oke, ini saya koreksi dulu, yang tepat adalah yang ini. Oke, ini berarti ini B-nya. Ini kebalik, sorry. Ini adalah di 0,1. Ini tahingga. Yang di tahingga itu sama dengan 0. Ini sudah dapat. Nah, ini tadi V 0,1 dikurangi V di tahingga. Maka ini tadi 72 kali 10 pangkat 5 dibagi akar 2 dikurangi 0. Nah, ini tadi dapatnya segini. Jadi ini positif, sorry. Ya, WAB-nya ini adalah segini. Ya, jadi ini tadi sesuai dengan yang di ini kan, ya. Sesuai yang diharapkan di sini. Jadi ini 9 kali 8 kali 2 itu nanti hasilnya 144 ya. Dibagi 10 ya, atau dikali 10 pangkat min 1. Kemudian ini ada akar 2 ya, akar 2 joule ya. Jadi inilah ininya. Usahanya ini. Sorry. Ya, ini usahanya. Nah, kemudian ini tadi pertanyaan yang
A ya. Nah, kemudian yang B dari soal ujian ini dengan 2 buah muatan ya di sekian sebentar. Dengan 2 buah muatan dengan koordinat minus B, YP memiliki medan listrik sama dengan 0, nilai B adalah, oke. Jadi, tadi kita sudah dapatkan konfigurasinya adalah seperti ini ya. X, Y. Jadi di titik sini, di titik 0,1, kita punya Q. Kemudian di titik min 1,0, ini kita punya Q1. Q1 sama dengan Q1 sama dengan 8 mikrokulom positif. Kemudian Q adalah sama dengan positif 2 mikrokulom. Nah, ada satu titik, kata soal ini, ya, ada satu titik di min BYP, ya, di min BYP yang memiliki medan listrik sama dengan 0. Nah, tentukan ininya, tentukan nilai B-nya gitu ya. Tentukan nilai B-nya gitu. Tentukan nilai B itu sama dengan berapa? Dengan 2 buah muatan positif Q di X dan sebuah P dengan titik koordinat min P. YP memiliki medan listrik sama dengan 0. Oke, di satu titik dia medan listriknya itu 0. Tentukan nilai B-nya. Nah, agar medan listrik sama dengan 0, maka medan listrik akibat 2 buah muatan sumber harusnya sama besar dan berlawanan arah. Sehingga titik P yang besarnya 0 harusnya berada di sepanjang garis yang menghubungkan kedua sumber. Ya, jadi ini jadi di sini ya. Nah, jadi di sini disebutkan di sini kan Q1 adalah 8 kulom. Yang ini ya, yang ini kan 8 kulom, yang ini 2 kulom. Ada satu titik di kerangka koordinat ini yang apa itu namanya? Nilai total E-nya sama dengan E dari Q1 ditambah E dari Q itu nanti sama dengan 0, yaitu di titik P gitu ya. Nah, di manakah titik itu berada? Nah, titik itu kalau dari sini ya, dari solusi soalnya ini, agar medan listrik sama dengan 0, maka medan listrik akibat 2 buah muatan sumbernya itu tadi dari Q dan Q1 haruslah sama besar dan berlawanan arah. Nah, sehingga titik P yang medannya 0 harusnya berada di sepanjang garis yang menghubungkan kedua sumber. Oke, jadi kuncinya adalah menghubungkan kedua sumber. Jadi ini ada, kalau ini dan ini terpisah, ini di satu sumbu Y, yang ini ini satu sumbu Y, di sini sumbu X, maka garis yang menghubungkan kedua buah titik ini adalah garis yang ini. Ya, maka di sepanjang garis ini pasti akan ada satu nilai di mana E-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, di sini disebutkan bahwa P-nya ini adalah sekitar di min B, min B plus A, di mana besar medan listrik di sini nanti bisa kita hitung, kita pastikan nanti sama dengan 0. Nah, cara menghitungnya adalah kita lanjutkan. Ya, berarti kita E dari Q ini adalah sama dengan 1/4 pi epsilon 0 ini dari Q dibagi R topi. Nah, E Q1
1/4 pi epsilon 0 ini Q1 dibagi ini kuadrat, sorry, R kuadrat, ini R kuadrat, ini R topik ya. Jadi untuk menghitung ini, untuk menghitung bentar. Untuk menghitung, jadi ini nanti disamakan gitu ya, disamakan. Jadi nanti Q per R, RQ di sini RQ1 gitu ya, RQ kuadrat sama dengan Q1 dibagi RQ1 kuadrat. Nanti tuh. Karena nanti ini kan bahwa E totalnya sama dengan E. Q1 ditambah E. Q itu adalah sama dengan 0 nantinya. Nah, sehingga ya ini ada tanda minus di sini, ada tanda minus di sini. Nah, yang nanti ini ya, yang nanti itu agak susah itu adalah menentukan ininya. Titik min B, min B tambah A-nya ini ya. Dia itu ada di ini, di antara garis ini. Apa namanya sebentar? Di mana dia? Ya, di sini ya. Ini ya, misalnya ada Q di sini. Ya, di sini sama di sini. Nah, yang agak ini nah jadi ini kalau misalnya di ini kan, kalau dia itu di titik-titiknya ini di sini ya. Berarti ini di sini ada Q1, yang ini ada Q gitu ya. Nah, ini oke, di sini berarti ada 3 buah kemungkinan ya. Ada 3 buah kemungkinan antara apakah titiknya itu nanti bisa ada di sebelah sini, ada di sebelah sini, atau di sebelah sini. Dan Q1 tadi sama dengan positif 8 mikrokulom, Q adalah positif 2 mikrokulom. Nah, kalau dua-duanya positif seperti ini nanti, maka si E-nya juga nanti akan positif. E-nya juga akan positif. Nah, artinya Q ini nanti arah medannya ini kan ke sini ya. Kalau sepanjang garis ini ya, kalau sepanjang garis ini maka ya, ini arahnya ke sini. Nah, ini juga arahnya ke sini. Nah, ini juga arahnya ke sini. Nah, kita lihat tadi ada di ini ya, ada 3 tempat ya yang ini. Nah, kalau di sini ya, ini ada di kuadran 1, ada kuadran 2, ada 3. Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Di bagian 1, Q1 ini menghasilkan arah medan ya negatif ke sebelah kiri. Sedangkan Q di daerah sini ya, Q di daerah sini juga akan arahnya ke sini. Ya. Q1 arahnya ke sini, yang Q juga arahnya ke sini, maka penjumlahan kedua medan di daerah 1 ini adalah saling menguatkan ya, tapi saling menguatkan negatif ya. Ini saling menguatkan tapi negatif. Nah, kemudian di kuadran di bagian 3 medan yang dihasilkan oleh Q ini ke sebelah kanan, dan begitu juga dengan Q1 ya. Jadi yang Q1 juga arahnya ke kanan. Yang Q dia ke kanan, maka ini juga sama menguatkan tapi positif. Nah, artinya yang memiliki potensi untuk supaya dia itu saling melemahkan ya, berpotensi dia itu nanti akan saling melemahkan yang hanya di 3 ini
ya karena di tengah ini, karena di tengah Q1 tuh arah medannya keluar dari Q1 tapi arahnya ke kanan. Tapi kalau yang Q walaupun arahnya walaupun medan yang dihasilkannya itu juga keluar dari si muatannya itu, tapi dia arahnya ke kiri, ya arahnya ke kiri. Jadi ini satu ke kanan, ini satu ke kiri. Berarti akan ada satu titik di kuadran ini, ya di daerah ini yang bisa menghasilkan E-nya itu adalah sama dengan E-nya itu sama dengan ini, E-nya itu sama dengan 0. Ya, E-nya itu nanti sama dengan 0. Nah, makanya nanti dia akan ada di tengah-tengah dan ya kalau misalnya dia ini ada di tengah-tengah ya ada di tengah-tengah ini, maka posisinya ini di sini ya. Ini kan tadi kalau tadi diplanarkan nanti seperti ini, maka tadi R-nya ini Q, ini jadinya nanti sebentar. Besar medan listrik. Besar medan listrik di titik P adalah koordinat min B, YP. YP-nya itu ada ininya, ada keterangan lagi nggak ya? Nggak ada ya. Oke, YP-nya ini adalah di sini disebutkan adalah di sini disebutkan dia B-nya apa namanya titik Y-nya itu adalah sama dengan min B, A min B plus A. Tapi kenapa bisa begitu ya? Tapi ini sih dari sini ya. Kalau dari solusinya ini, yang ini adalah berasal dari yang Q1 ya. Ini yang Q1, yang ini yang Q ya. Tapi ini pembaginya itu jadi kenapa seperti itu ya? Kenapa seperti itu ya? Ini yang titik P-nya ini yang saya kurang mengerti ini. Kenapa dia ini kan min B nanti akan kita cari. Sedangkan YP-nya ini tidak jelas ya. YP-nya ini nggak jelas. YP-nya ini nggak jelas dia ininya. Atau kita pending dulu aja kali ya. Tapi idenya saya kira sih sudah tangkap, tapi nanti saya ini lagi. Idenya sih sebetulnya sudah kita bisa mengerti bahwa di antara sini ya, di antara kedua titik ini ya, ini ada satu daerah atau di suatu titik di mana total medan listriknya itu adalah sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah ini kan, sudah kita urai ya, kalau Q1 itu positif, Q2 kemudian Q-nya ini positif, maka kalau kita urai ininya daerahnya, maka yang kuadran 1 itu ada di sebelah sini, kuadran 2 itu ada di sebelah sini, kuadran 3 yang ini. Nah, di sini di Q1 dia itu nggak mungkin 0 karena total medan Q1, total medan yang diakibatkan oleh Q1 sama Q itu pasti nanti akan saling menguatkan karena Q1 ini kan positif. Kalau positif itu kan ini ya, kalau muatan positif arahnya ini kan keluar ya.
Ya, arahnya ini kan keluar. Nah, jadi di sebelah sini dia akan saling menguatkan antara medan dari Q1 sama dari Q. Begitu pula di kuadran 3 di sebelah sini. Karena Q1 di bagian sini itu dia arahnya keluar, Q juga arahnya keluar, maka dia saling menguatkan. Yang berbeda itu nanti di tengah-tengah. Yang dari Q1 dia arahnya ke sebelah kanan atas, sedangkan yang Q arah medannya itu nanti akan ke kiri bawah. Pasti nanti akan ada satu titik ya, akan ada satu titik dia itu nanti akan saling melemahkan. Namun titik itu yang nanti akan kita cari dia itu di di mana gitu ya. Cuman tadi saya masih belum apa itu namanya terpikir ininya nilainya itu kalau dari sini sih ya pasti dia di antara -1 dengan 0, kemudian yang Y-nya juga di antara 0 sampai 1. Cuma nanti kita cari ininya ya, yang mudahnya itu gimana. Cuman kalau dari solusi ini tiba-tiba nih langsung seperti ini saya juga runutannya agak susah. Jadi kita skip dulu untuk yang B ini. Tapi idenya sudah kita tangkap ya. Idenya sudah kita tangkap bahwa ada E di kuadran 2 itu yang menghasilkan 0. Nah, sekarang kita ke potensial listrik aja langsung ya. Dengan konfigurasi yang sama seperti soal B, potensial di titik 0 ini berapa? Nah, ini kita gambar ulang lagi saja. Tadi yang C, V di titik 0, 0,0. Oke, sekali lagi, ini kita gambar, ini X, ini Y, titik Q, ini di sini, ini koordinatnya di 0,1, sedangkan ini 0 di sini, ini Q1, ini koordinatnya di -1,0 ya. Ini 1,0. Nah, kita tanya berapa potensial di sini ya, berapa potensial di titik sini. Oke. Menghitung V adalah sama dengan K per R. Nah, ini ada komponen R dan untungnya kita tidak perlu ada R topi, tapi kita ini kan dulu ya vektor posisinya dari sini ke sini. Ya, ini R10 ya, yang ini RQ10, yang ini RQ0. Jadi RQ10 itu adalah sama dengan 1 I ditambah 0 J. Sedangkan RQ0 ini adalah sama dengan 0 I ditambah dikurang 1 J topi. Jadi karena ini ya saya perbesar di sini. Ya, ini misalnya titik apa tadi? -1 ya, titik -1, yang ini titik 1. Nah, kalau misalnya saya punya Q di sini, Q1 di sini dan punya Q di sini. Nah, ini vektor posisinya ini ya, ini penyelesaian secara formalnya gini ya. Dari sini ke sini, ini garisnya ya. Ini dari garis ke sini, dari garisnya ini kan turun ke bawah ya. Dari Q ke titik 0, ini kan garisnya turun ke bawah, maka RQ ke 0 ini adalah komponen X-nya tuh 0. Ya kan? Karena dia arahnya tuh panahnya ke bawah karena makanya arah komponen X-nya tuh nggak ada komponen kanan kirinya gitu ya. Nggak ada komponen kanan kirinya, makanya dia 0. Nah, kemudian IK-nya yaitu J-nya ini kan ke bawah. Nah, makanya walaupun jarak 0, titik 0 ke posisi dari Q itu adalah sama dengan 1, tapi karena panahnya ke bawah,
dia menjadi 1. Jadi makanya dia menjadi -1 ke bawah gitu ya, arahnya ke bawah. Makanya ini kalau yang ini nanti akan sama dengan -1J. Nah, sedangkan kalau yang ini ya, posisinya dia memang di kirinya dari titik 0, tapi karena dia itu berlaku sebagai sumber dan titik pengamatannya itu ada di sebelah kanan, maka arahnya itu kan ke kanan. Arah posisinya gitu ya, arah posisinya. Sehingga dengan demikian R Q1 ke 0 itu adalah sama dengan komponen I-nya ditambah komponen J-nya. Komponen I-nya di sini adalah sama dengan +1, komponen J-nya nggak ada karena dia murni mendatar. Nggak ada komponen atas bawahnya, nah ini makanya 0. Nah makanya ini kalau yang ini adalah nanti sama dengan +1 I-topi. Ini ya. Nah, tapi kalau kita ingin hitung besarnya, RQ1,0 ini sama dengan 1. Ini juga sama, RQ,0 juga sama dengan 1. Karena ini kalau diakarkan, kalau ini dikuadratkan terus diakarkan, ya ini sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Nah, makanya ini nanti kita bisa hitung VQ1 adalah sama dengan KQ1 per R adalah sama dengan adalah sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 8 kali 10 pangkat -6 karena tadi positif 8 mikrokulom dibagi R ya, dibagi R. R itu adalah tadi 1 cm. 1 cm. Nanti 1 cm, ini 1 cm. Berarti 10 pangkat -2 meter. Ini kulom. Yang tadi ini satuannya Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Ya. Nah, ini sama dengan 70 berapa ini? 72 ya. 72 kali 10 pangkat ini ke sini jadi 11, 11 dikurangin 6 min 7. Sorry. 11 kurang 11 kurang 6, 11 kurang 6 itu 5 ya. 5. Ini volt. Nah, kemudian untuk yang V Q adalah sama dengan K Q per R Q0. Nah, ini sama dengan, sorry ini bukan 0. Ini saya tulisannya aja yang buruk. Nah, Q,0 adalah sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat dikalikan tadi Q adalah sama dengan 2 kali 10 pangkat -6 kulom dibagi ini tadi 1 cm. 1 kali 10 pangkat -2 meter. Ini sama dengan 18 kali 10 pangkat 5. Ya, 10 pangkat 5 volt. Nah, sehingga tadi V total adalah sama dengan VQ1 ditambah VQ0. VQ sama dengan 72 kali 10 pangkat min. Kok min? Enggak, min. 5 ditambah 18 kali 10 pangkat 5 sama dengan berapa nih? 90 ya. 90 kali 10 pangkat 5 volt. Coba kita lihat di sini. Ingat nggak? Oke, ini 9 ya. 9 ini tambah 9 dikali tadi Q1 itu 8, 8 tambah 2, 8 tambah 2 10 ya. Kemudian A-nya ini tadi 1 ya. Jadi ini sudah tepat ya. 9 kali 10 90 kali 10 pangkat 6 dibagi 10 jadi 10 pangkat 5 ya dibagi 1 ya. Jadi ini untuk yang potensial listriknya ini sudah betul ya. Nah, sekarang kalau misalnya Anda diminta untuk menghitung E ya, diminta untuk menghitung E misalnya nih kalau ada ini hitung E
Ini ada tambahan misalnya ya. Nomor D gitu ya. Hitung E total di titik O. Ya udah. Berarti E dari Q1 adalah sama dengan berapa ini? Oh ya, tadi ya. Ini seperti ini. Nah, ini kalau ini berarti kita harus hitung ininya. RQ1,0 topi adalah sama dengan I. Nah, ini RQ,0 ini adalah sama dengan min J. Ya, min J. Nah, sehingga kalau hitung E di titik 0, ini adalah sama dengan Q1 per R Q1,0 kuadrat R Q1,0 topi. Ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi 1 kali 10 pangkat min 2, tapi ini dikuadratkan. Kemudian RQ topinya tadi RQ1 adalah plus 1. Adalah positif I. Ya, positif I. Kemudian I adalah sama dengan Q per R Q,0 kuadrat R Q,0 topi. Ini berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 1 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Ininya min J topi. Nah, sehingga nanti E totalnya adalah sama dengan yang ini ya, 9 kali 10 pangkat 9 per ini kalau kita mau hitung langsung 10 pangkat min 2 dikuadratkan itu 10 pangkat min 4. Min 4 jadi ke sini jadi 9 kali 10 pangkat. Bentar. Ditambah 4 berarti 9 kali 10 pangkat 13 ya. 13 dikalikan terus dikurangi 6, 13 dikurangi 6 jadi 13 dikurangi 6 jadi 7. Sorry. Jadi kalau mau ini 7, Pak. Ya, 7 ya, betul ya. 7. Nah, ini berarti ininya 8. Nanti kalau dijumlahkan ini jadi 8I min 2J. Nah, ini Newton per Coulomb. Ya, ini kalau menghitung E-nya di titik 0. Nanti ini dijumlahkan. Ya, jadi ini bedanya kalau misalnya menghitung apa itu namanya? Kalau mau menghitung superposisi potensial, ya ini tinggal jumlah aja. Kalau potensial gampang ya, tinggal jumlah. Tapi kalau medan, ya superposisinya kita harus per komponen. Dan kita harus runut itunya. Kita harus runut apa namanya si vektornya, ya seperti itu. Oke, nanti percayakan saya untuk yang B nanti saya cari ininya. Nanti saya cari penyelesaian mudahnya gimana karena di sini kayaknya ada cara yang di apa namanya yang ada cara yang dihilangkan gitu ya. Ada step yang dihilangkan sehingga ini tidak langsung intuitif ininya, tapi ininya kebayang ya, apa namanya persoalannya kebayang bahwa ada satu titik di antara Q dan Q1 itu yang nanti akan menghasilkan E-nya sama dengan 0. Oke, sebentar kita istirahat dulu sebentar sebelum kita masuk ke distribusi apa namanya potensial, menghitung potensial dari distribusi muatan yang kontinu ya. Kita ini dulu break dulu sebentar.
Nah, kita sebentar share-nya ya. Oke. Jadi ini apa namanya di soal ujian tahun lalu ini ada salah satu contoh penerapan dari distribusi muatan diskrit, terutama yang ini ya tadi yang sudah kita selesaikan yang A dan B-nya, yang A dan C-nya, sedangkan yang B-nya kita pending dulu supaya nanti ada ini apa namanya ada step yang nanti akan lebih mudah untuk ini untuk dipahami bagaimana cara menyelesaikan persoalannya. Namun untuk kontinuasi ini kuliah kita ini dulu apa itu namanya lanjutkan dulu ya dengan materi kita ya tadi kita sudah sampai ke energi konfigurasi. Nah, energi konfigurasi tadi berkaitan dengan energi potensial yang dibutuhkan kalau misalnya kita punya ini ya distribusi muatan seperti ini. Nah, ini sebetulnya juga kita bisa hitung apa itu namanya kalau tadi dengan apa namanya dengan persoalan yang tadi ya yang ini ya yang barusan ini ya yang ini tadi yang sesuai dengan soal ujian yang tadi ini juga kita bisa hitung sebetulnya apa itu namanya energi konfigurasi. Jadi kalau misalnya tadi kita ini kan kita pakai yang mana inilah ya. Misalnya kalau tadi energi konfigurasi. Jadi tadi ininya gini. Satu di sini ini Ki, yang ini tadi Ki1. Ini jaraknya ini -1, ini 1 gitu ya. Nah, ini kan jaraknya dari sini-sini kan akar 2. Akar 2. Nah, jadi ini energi konfigurasinya atau U-nya ini adalah sama dengan Ki1 dikalikan Ki dibagi R Ki1, Ki. Nah, ini persamaannya kalau tadi energi konfigurasinya dipakai ya. Ya, ini persamaannya kan ini. Nih. U12 ini adalah seperti ini adalah K dikali Ki1 Ki2 per R12. Nah, tapi tadi objek kita itu adalah Ki besar 1 sampai Ki besar. Nah, dan ini adalah jarak pisah di antara keduanya. Nah, makanya energi konfigurasi yang nanti bisa ini, kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya, energi konfigurasi ini adalah sama dengan U sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 8 kali 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi ini akar 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi U-nya sama dengan ya ini tadi 144 kali 10 pangkat sekian nanti dibagi akar 2. Berarti ini 12 min 12 jadi min 12 ini jadi 11. Jadi min 1 ya, min 1 joule. Ya, sama dengan jadi ini nanti hasilnya adalah kalau ini dihitung nanti energi konfigurasi U ini adalah sama dengan energi yang dibutuhkan untuk membawa itu tadi yang barusan. Nah, yang ini ya, yang ini WAB, usaha yang dibutuhkan untuk membawa elektron dari titik kejauhan untuk membawa Ki dari titik yang Tahingga menuju ke titik yang sekarang di posisi dia sekarang itu adalah sekian. Nah, ini tidak lain tidak bukan nilai ini adalah sama dengan energi konfigurasi ini ya. Inilah yang mudahnya dulu di SMA ini kalau misalnya Anda belajar elektrostatik sampai ke energi potensial listrik, nah ini ininya perhitungannya. Jadi
ujungnya itu nanti sama ya, nanti akan didapatkan U-nya itu sebesar atau energi konfigurasinya itu sebesar 144 kali 10 pangkat min 1 dibagi akar 2 Joule ya. Yang tidak lain tidak bukan energi konfigurasi ini mencerminkan energi yang dibutuhkan untuk supaya Q ini tiba dari Tahingga menuju ke titiknya dia yang sekarang. Nah, itulah energi konfigurasi. Nah, setelah energi konfigurasi ya, nah ini juga bisa pertanyaan-pertanyaan kayak gini ya. What is the electric potential in volts at point P? Nah, ini kan ada contoh soal yang lain gitu ya, nanti bisa Anda ini kan. Nah, kemudian ada juga pemahaman tentang titik permukaan ekuipotensial. Jadi kalau misalnya sebuah muatan itu menghasilkan potensial, maka daerah-daerah yang memiliki potensial yang sama itu artinya dia ekuipotensial. Nah, artinya kalau ada apa itu namanya ya, sorry, ya, jadi ada sebuah muatan titik plus Q yang menghasilkan potensial listrik di sekelilingnya. Nah, kemudian ada apa itu tadi, seperti ada partikel lain gitu ya yang muncul ke daerahnya gitu ya. Ada muncul ke daerahnya dia. Jadi kayak di persoalan ini ya, di persoalan ujian ini tadinya ada Q1 terus kemudian ada Q yang muncul dari Tahingga ke suatu titik dekat dengan Q1 itu. Nah, nah di sini kalau misalnya Q yang datang ini bergerak pada permukaan potensial yang sama seperti yang ditunjukkan di sini ya. Misalnya nih dia traveling gitu ya, bergerak dari titik A ke B kemudian ke C, dan pergerakannya ini dalam satu permukaan potensial yang sama, maka dia tidak akan menghasilkan perbedaan energi gitu ya. Jadi apa itu namanya usaha yang tadi kita hitung, yang poin pertama ini ya, muatan listrik yang membawa dia dari satu titik ke titik yang lain. Kalau misalnya kasusnya itu dia bergeraknya dari A ke C atau dari titik awal ke titik akhir, tapi dia potensialnya itu sama, maka dia tidak akan menghasilkan perubahan apapun, ya, tidak akan menghasilkan usaha apapun, gitu ya, karena dia dalam satu surface atau dalam satu permukaan potensial yang sama. Nah, dia baru nanti akan menghasilkan usaha kalau misalnya dia ada tadi nih perbedaan tadi ya, dari potensial 0 hingga kemudian masuk ke daerah pengaruh ini. Nah, ini baru nanti dia akan ada menghasilkan usaha atau perubahan energi potensial dan lain sebagainya. Nah, ini nanti penting untuk memahami permukaan ekuipotensial ini, terutama nanti kalau misalnya Anda menggunakan apa itu namanya metode geolistrik gitu ya, metode geolistrik dalam memahami perambatan arus di bawah permukaan tanah. Nah, itu apa ini namanya, kita ini kan seperti yang menginjeksikan arus gitu ya, dari injeksi arus positif dan negatif itu nanti kan akan ada ini apa namanya ekuipotensial lain namanya. Ada garis-garis ekuipotensial yang nanti akan merepresentasikan itunya apa ya, perbedaan delta V-nya itu yang nanti akan kita ukur di permukaan. Nah, oleh karena itu konsep ini penting gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti apa namanya ada arus yang diinjeksikan, berarti itu ada arus masukan, kemudian ini ada arus yang keluaran. Nah, itu nanti akan menghasilkan garis-garis ekuipotensial di antara kedua buah elektroda arus itu. Nah, disitulah nanti akan mengalir arus ya dari potensial tinggi ke potensial rendah, mengikut yang arahnya itu nanti akan tegak lurus terhadap garis-garis ekuipotensial tersebut. Jadi kalau arus listrik dalam tanah itu nanti akan menembus daripada itu akan menembus daripada garis-garis ekuipotensial itu karena nanti energinya itu, listriknya itu akan merambat dari tegangan tinggi ke tegangan yang rendah seperti itu. Sedangkan kalau misalnya dia itu tidak
hanya mengalir di suatu potensial yang sama, ya artinya dia nggak mengalir gitu ya, sama sekali tidak mengalir seperti itu. Nah, untuk bahan latihan sesungguhnya rekan-rekan di sini nanti bisa melihat lebih jauh ya soal contoh-contoh soal potensial listrik diskrit. Ini ada 1 sampai 8 ya. Ada contoh soal 1 yang ini, kemudian nanti ada soal 2 yang ini. Nah, ini diberikan misalnya fungsi potensial X, Y, Z seperti ini. Nah, tentukan fungsi medan listriknya. Nah, ini kita tinggal menurunkan saja terhadap jarak. Nah, cara menurunkannya ini sudah ada seperti ini ya runutannya. Jadi kalau misalnya nanti di ujian ada angka atau ada fungsi yang berbeda, nah nanti tinggal diinikan saja, ya disesuaikan saja. Kemudian nanti kalau misalnya ada ini ya, ada energi, ada konfigurasi 4 buah partikel seperti ini. Nah, hitung berapa W-nya ya. Hitung berapa W-nya. Nah, ini tentu saja kita andaikan ini adalah, ya ini mudah aja ya sebetulnya, ini adalah Q1, ini adalah Q2, ini adalah Q3, ini adalah Q4. Maka nanti untuk menghitung apa ini namanya, hitunglah energi yang diperlukan untuk menyusun sekumpulan muatan titik. Ini kan berarti kan kita menghitung W konfigurasi gitu ya, atau sorry. Ini ya, energi menyusun sekumpulan muatan titik. Berarti ini kan sama juga kita mencari U konfigurasi. Ya. Ini adalah sama dengan kita menghitung U Q1, Q2 ditambah U Q1, Q3 ditambah Q1 Q4 ditambah U Q2 Q3 ditambah U Q2 Q4 ditambah U Q3 Q4. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah U yang harus dihitung dulu ya. Yang harus dihitung. Jadi nanti kita juga harus misalnya nih ya. Misalnya nih Q1 dengan Q2, maka ini R-nya nih berapa gitu ya. R-nya ini kan ininya A, ininya B. A-nya ini sama dengan berapa ini? 20 cm. Yang B-nya ini 40 cm. Nah, berarti R Q1 Q2 berarti dari sini ke sini itu sama dengan 40 cm. R Q1 Q3 ini adalah A dari sini ke sini ya. Ini berarti 20 cm. Nah, yang rumit itu nanti adalah R Q1 Q4. Jadi ininya ya, ininya nih apa namanya jarak diagonal ini ya, jarak diagonal dari apa namanya persegi panjang ini berapa? Ini berarti kan ini jaraknya C gitu ya. C itu adalah sama dengan akar dari 40 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Nanti bisa cari dulu. Nah, ini berapa? Nah, ini sama dengan C cm. Nah, kemudian R Q2 Q3 dari Q2 ke 3 ini juga sama dengan C cm. Kemudian R Q2 Q4 adalah dari Q2 Q4 ini 20 cm. Kemudian R Q3 Q4 yang bawah ini ya B ya, jadi 40 cm. Ya udah, ini ada 1 2 3 4 5 6, ini juga ada 1 2 3 4 5 6 ya. Tinggal dicari aja ya. Konfigurasinya ini berapa? Enggak terlalu sulit. Nah, sekarang tadi kita udah membahas banyak kasus tentang muatan-muatan diskrit. Nah, yang continue-nya sekarang kita ke bagian yang continue. Kalau yang continue
Ya, tentu saja nanti si ininya distribusinya dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk dalam bentuk muatan-muatan yang sebentar, ada nggak ya? Nah, yang ini ya, ya ada integralnya gitu ya, ada integralnya dan nanti distribusi muatannya itu bisa kita adopsi dari pembahasan medan listrik sebelumnya ya. Tapi yang jelas di sini pembedanya adalah untuk V adalah dia skalar dan pembaginya ini per R-nya ini tidak lagi R kuadrat tapi hanya R saja. Nah, sehingga kalau misalnya kita mengambil contoh kawat gitu ya, kawat berhingga, kita ingin hitung ininya potensialnya di titik ini, ya udah kita tinggal cari dekinya berapa, kemudian jarak antara setiap elemen ini ke titik ini berapa gitu ya. Nanti kita bisa hitung potensial listriknya yang dihasilkan dari kabel atau kawat berhingga ini di titik ini itu berapa. Tapi ingat V ini sesungguhnya adalah V yang direferenskan ke titik tahingga ya. Jadi V di sini nilainya tunggal, tapi sesungguhnya dia itu sudah ini ya ada delta V-nya ya. Ada delta V sama dengan V dikurangi V terhadap tahingga. Nah, jadi V yang di sini adalah V yang ada di titik ini, tapi pengukuran di titik ini di reference ke suatu titik tahingga yang V-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, tentu saja nanti kalau misalnya 2D, ya, kalau bendanya itu nanti akan menjadi 2 dimensi, maka ukurannya nanti akan integral 2 lipat ya. Integral 2 lipat, jadi ada ininya, ini disk ya, disk ya. Kalau disk harusnya dia integralnya 2 kali. Apa ini kalau misalnya dia itu bentuknya cincin, maka nanti dia hanya akan sekali saja. Tapi kalau dia itu cakram, ya kalau cakram pejal, maka dia harusnya ada komponen sudutnya, ya dia diintegralkan terhadap sudut dan juga diintegralkan terhadap jari-jari. Nah, kemudian untuk contoh soalnya sebagai penutup ya. Ini nanti ada apa ini keping bermuatan. Nah, ini nanti keping bermuatan akan kita gunakan di minggu depan untuk membahas kapasitor. Jadi silakan nanti Anda baca lebih lanjut ya. Jangan malas untuk membaca materi yang diberikan karena ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan tentang kapasitor. Karena untuk nanti membangun kapasitor baterai listrik gitu ya, nanti kita harus punya 2 buah keping sejajar atau 2 buah cangkang sejajar gitu ya, atau cangkang satu konsentris yang nanti di tengah-tengahnya itu nanti akan diisi oleh material tertentu, dan material tertentu itu nanti akan menjadi ininya apa namanya ruang untuk mengisi tegangan yang akan jadi baterai listriknya. Dan ini nanti silakan dibaca. Oke, saya kira ini saja karena kita waktunya juga sudah lumayan larut karena tadi kita mulainya agak telat, mohon maaf. Saya ingatkan kembali bahwa untuk hari Senin nanti akan ada tugas modul tutorial 1 untuk dikerjakan. Kemudian jangan lupa untuk update informasi terkait perkuliahan, entah itu di kelas paralel fisika dasar yang gambarnya yang ini, ya, maupun yang ada di kelas kita sendiri, ya. Kemudian untuk apa itu namanya informasi lebih lanjut terkait kegiatan luring kita ini belum ada perkembangan ya, belum ada perkembangan lebih lanjut karena saya kira admin masih sedang mencari admin di Cirebon masih sedang mencari ruangan ya, masih sedang mencari ruangan yang sekiranya bisa kita gunakan untuk kegiatan apa itu namanya tutorial dan juga kuliah ya. Rencananya sih memang minggu depan, namun sampai sekarang ini belum ada informasi lebih lanjut ya, belum ada informasi lebih lanjut sehingga kita masih tunggu apakah jadi atau enggak gitu ya. Kalau tidak jadi atau ada ini lain, yang ada arrangement lain yang harus dilakukan, maka kita nanti patuhi saja. Atau kita coba untuk patuhi, tapi kalau nggak bisa ya udah kita dengan jadwal yang sementara, dengan jadwal yang sekarang aja dulu ya. Seperti itu. Oke, saya kira tanpa panjang lebar ini saya tutup saja. Saya stop dulu recordingnya.